kita suka sharing-sharing tentang pernikahan di sana. Atau IG saya yang satu lagi @kelasjodoh_SFK ya. Kebetulan ini sudah batch 50 Kang. Jadi kita sedang buka batch 50 ya, Masya Allah. Waktu dulu nggak tahu nih, waktu Kang Fahmi jadi MC-nya baru batch berapa. Jadi sekarang udah sekitar 30 ribuan member kita di seluruh Indonesia. Apa sih Kang Furkan itu teh? Apa? Batch-nya tuh per berapa? Per 2 bulan sekali. Per 2 bulan sekali. Jadi kalau setahun tuh berarti ada sekitar 5 batch ya. Jadi waktu dulu kita tahun berapa pokoknya sebelum pandemi ya Kang ya? 2015. Sekarang oh iya 2017-an 2018 ya. 17 ya. 17-18 gitu karena baru dibukanya 2017 gitu. Dan alhamdulillah tadi juga Masya Allah Kang berkata Kang cowoknya cuma 6 sih tadi yang hadir gitu ya, tapi semuanya berkualitas gitu, high quality. Ada yang di pajak ya, terus juga ada pengusaha, ada yang gajinya 10 juta ke atas. Ngobrol sama saya tuh ya Allah ini ngajinya pada bagus, bener-bener walaupun sedikit berkualitas gitu ya. Terus akhwat-akhwatnya juga ada yang usia di bawah 30, ada yang di atas 30, ada yang udah pernah nikah, macam-macam gitu. Berapa orang kan Kang Furkan? Tadi tuh cuman 30-an Kang. Jadi yang waktu dulu 100-an ya Kang ya. Perlunya mungkin banyak yang bentrok waktunya. Jadi baru sekitar cuma 35-an orang lah tadi yang hadir. Tapi seru, trekking kayak dulu lah gitu Kang. Ada dan bener yang terakhir-terakhirnya itu ta'aruf on the spot ya. Jadi ta'aruf on the spot, Ikhwannya ditanya gitu ya, ngerokok nggak? Nggak ngerokok. Ngepod nggak? Gitu kan bisa jadi dia nggak ngerokok tapi ngepod gitu ya. Terus hafalan Qur'annya, dites juga bacaan Qur'annya gitu. Jadi nanti akhwat yang suka itu bisa langsung milih gitu ya. Nanti ikhwan yang cocok dengan akhwat yang misalnya ada 4 orang akhwat yang mau mengajukan, nanti dipilih salah satu baru ta'aruf gitu ya. Jadi nanti proses setelah ini mereka ta'aruf langsung gitu. Ya pokoknya bahagialah gitu ya. Terus tahajud bareng, makan bareng, ngobrol bareng, sharing bareng, sampai ada self therapy gitu yang ngerilis emosi muhasabah di malam tadi. Nah hari ini insya Allah kita akan bahas tentang sebentar saya siapin dulu Kang. Oke ini ya, saya izin share. Kelihatan nggak ya teman-teman? Sebenarnya ini ada suaranya, tapi nggak tahu kedengeran nggak lagunya ya. Kalau nggak kedengeran juga nggak apa-apa ya. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Oke, perkenalkan saya Setia Furqan Khalid, teman-teman semua ya. Saya rumah di Bandung di Sharon Boulevard Timur 49. Sekarang sudah menikah 13 tahun, alhamdulillah, dikaruniai 3 putra dan 1 putri. Saya nikah di usia 23 tahun ya. Dan kelas jodoh ini alhamdulillah saya jadikan disertasi saya ya Kang ya. Jadi tentang kelas jodoh alhamdulillah sudah selesai di tahun 2021 kemarin, wisuda di 2022. Dan mudah-mudahan ini jadi amal jariah buat kita semua dan buat saya juga gitu ya. Nah kita mulai dengan satu pertanyaan, boleh dijawab dengan baik ya teman-teman semua ya. Saya ingin lihat interaksinya. Menikahi yang dicintai atau mencintai yang dinikahi? Ayo jawab di chat ya. Dijawab di chat. Saya ingin ini udah di Cimahi do Cianjur katanya. Kita nggak perlu dari lama, alhamdulillah pernah ikut webinar ya, Masya Allah ya. Silakan. Saya pernah ketemu Kang Furu di Alatif katanya, Masya Allah. Makasih masih. Oke, silakan. Banyak yang udah jawab nih ya. Mencintai yang dinikahi, menikahi yang dicintai ya. Oke. Ini supaya seru, saya mau ngasih hadiah buku saya ini ya, Marriage Undercover. Ini bolak-balik nih ya. Ini harganya 150.000, free buat teman-teman yang nanti dalam saya ngobrol ini bebas Anda mau screenshot yang mana, nanti Anda buat quotation di story. Jangan lupa Anda follow dulu pastinya Instagram saya @stiafurkonolid atau yang kelas jodoh SFK. Terus Anda kasih ini gitu ya. Ini kasih testimoni dikit lah. Bagaimana kesan dari acara kita kali ini. Boleh juga tag Kak Abai juga dan film Cinta Dalam Ikhlas ya. Nanti yang paling bagus ngasih ngasih hikmah dari acara kita, saya kasih di akhir ini buku ini. Langsung saya kasih sekaligus dengan ongkos kirimnya ya, saya kirimin ya. Ini buku tentang pasca nikah, oke ya. Jadi nanti teman-teman mana yang paling jelek silakan teman-teman nanti bisa screenshot, bisa nanti di post. Jangan lupa IG saya @stiafurkonolid, boleh di follow dan juga di tag gitu ya. Nah ternyata banyak
macam-macam ini ya. Ada yang katanya mencintai yang dinikahi, dicintai yang menikahi, mencintai yang dinikahi, ya, menikahi orang yang dicintai adalah anugerah, tapi mencintai orang yang kita nikahi itu sebuah kewajiban. Wih, ini udah keren banget ya, Erna ya. Jangan-jangan kelas jodoh nih. Akan lebih beruntung bahagia menikahi yang dicintai. Teman-teman, apa sih bedanya ya? Betul, menikahi orang yang dicintai itu ya sebuah kesyukuran banget. Seperti siapa? Seperti Ali bin Abi Thalib yang menikahi Fatimah. Cinta yang luar biasa gitu ya. Fatimah ditawarkan oleh Rasulullah SAW ke Abu Bakar, ditawarin ke Umar, semuanya bukan nggak mau, pada diam gitu. Rasul sampai bingung, ini kenapa kok nggak ada yang mau sama anak saya gitu ya. Ternyata semuanya tahu ada yang lebih pas, yaitu Ali. Pas ditanya ke Ali, wahai Ali ya, Ali bin Abi Thalib, apakah kamu mau menikah dengan anakku? Jawab Ali, mau ya Rasul. Kalau Fatimah mau. Karena dari dulu sudah memendam rasa, tapi nggak berani mengungkapkan karena belum halal, gitu ya. Jadi ibarat Cinta Dalam Ikhlas, filmnya lucu gitu ya, bener-bener menjaga hati karena belum sah gitu ya. Nah akhirnya menikahi yang dicintai atau mencintai dinikahi, mencintai dinikahi ini adalah sebuah kewajiban, dan itu juga adalah sebuah anugerah ya. Saya nikah sama istri, teman-teman semua, itu cuman kenal seminggu. Dari tukar biodata sampai saya lamar beliau, 2 minggu kemudian langsung nikah gitu ya. Kang, udah kenal bener-bener, iya saya tuh seminggu itu serius cari tahu gitu. Emang itu bisa ada rasa cinta? Iya, cinta itu dibangun ya, bangun cinta. Makanya saya buat buku Jangan Jatuh Cinta Tapi Bangun Cinta gitu ya. Karena kalau jatuh itu sakit, tapi kalau bangun itu semangat gitu ya. Oke. Katanya mencintai dinikahi Kang, karena sampai saat ini belum ada sosok yang didambakan, pasrahkan kepada Allah, katanya. Siap. Oke. Menunggu, ini karena jatuh cinta pun cintanya udah. Menunggu atau menyatakan dulu? Ayo, pertanyaan selanjutnya. Menunggu atau menyatakan dulu? Ahwat Iwan jawab aja, nggak apa-apa. Boleh di chat ya. Menunggu. Oh, pantas nggak nikah-nikah ya. Banyak yang menunggu. Menunggu. Ya, itu menyatakan, keren ya. Ya, kan emang cewek boleh nyatain dulu, ahwat boleh nyatain dulu. Ya, why not gitu ya. Siapa yang pertama kali menyatakan? Sama seperti Khadijah radhiyallahu an yang menyatakan lebih dulu, tentunya dengan perantaraan Maisarah gitu ya. Ya Rasul, ya Muhammad, belum menjadi Rasul, Muhammad, maukah kamu menikahi investormu? Siapa itu? Khadijah. Rasulullah bukannya apaan sih gitu ya, janda, enggak. Rasul bilang, saya siap untuk melamar. Jadi kalau kitanya nunggu terus, cinta dalam hati ya Kang Fahmi ya, kapan kita nikahnya gitu. Kalau cidaha terus ya, terus nantinya kita jadi arwah penasaran. Udah tahu dia ternyata kita suka sama dia, dia juga suka sama kita, tapi gara-gara nggak berani menyatakan, akhirnya dia nikah sama yang lain karena ngerasanya kamu nggak sama-sama suka. Akhirnya sama-sama menyesal. Kamu berani itu ada di novel saya nih yang Sakura Entertainment, udah difilmin juga ya Kang ya. Bagaimana telat nyatain gitu ya. Makanya harus berani nyatain. Nah, harus ikhlas. Iya benar, harus ikhlas. Ikhlas itu di akhirnya. Tapi lihat kalau di film Cinta Dalam Ikhlas kan ikhtiar dulu. Jangan ya udah deh berpasrah. Apa bedanya pasrah dengan pasrah dengan menyerah gitu ya. Berpasrah itu nggak ada ikhtiar. Berpasrah dan menyerah sama gitu ya. Apa bedanya berpasrah sama ikhlas? Ikhlas itu ketika kita udah ikhtiar habis-habisan, doanya udah sungguh-sungguh, baru tawakal, ikhlas. Tapi kalau belum ikhtiar terus kita ya udahlah Kang, kayaknya memang aku harus mengikhlaskan dirinya. Bukan mengikhlaskan, kamunya yang telat, kamunya yang nggak ada effort gitu loh. Saya pernah ada di posisi itu kan, gitu ya. Oke, lanjut. Suami yang kerjaan dan penghasilannya tetap atau nggak tetap? Ya, hai, ini khusus buat para akhwat ya, ciwi-ciwi, silakan jawab ya. Tetap. Bener matre ya Kang Fahmi ini ya. Tetap katanya. Ya, pokoknya seru lah ya. Tetap. Teteh. Ya, saya ingin ngubah mindsetnya dulu ya. Kalau teteh selalu carinya yang tetap, gimana kalau nanti nasibnya dapetin suami yang kerjaannya tetap puluhan tahun tuh nggak pernah naik ya. Kalau dia ada di level cuman operator aja
penghasilannya juga nggak tetap. Ya, misalnya di bawah UMR tetap aja di bawah UMR. Mau kayak gitu? Ayo, 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 ayo. Gimana kalau saya kasih apa pilihan lain teh? Ada yang nggak tetap ya. Kerjaannya tuh nggak tetap. Kadang dia harus ngurusin produksi, besok dia harus ngurusin marketing, besoknya lagi dia harus ngurusin SDM. Terus penghasilannya nggak tetap. Kemarin turun jadi 200 juta sebulan. Ya sekarang baru naik lagi jadi 250 juta. Terima nggak tuh teh? Coba saya mau tanya ya. Ya penghasilannya tuh nggak tetap. Kadang 200 juta, kadang 250 ya, pernah 300 juta sebulan, tapi rata-rata lah baru 150 jutaan. Terima nggak? Terima nggak? Oh, bener ya, berarti bukan masalah tetap atau nggak tetapnya, tapi ya duitnya Kang. Oke, pertanyaan lebih dalam lagi. Nikah ini sudah mapan atau masih merintis? Masih sudah mapan atau merintis? Wis menemani dari nol, so sweet banget ya Kang ya. Merintis sudah mapan, merintis. Oh, ini kalau ini lebih ini nih lebih beda-beda nih. Bebas yang rajin, merintis gak apa-apa, mapan, merintis ya. Banyak orang yang kejebak sama mapan dan merintis. Teteh tahu nggak teh? Ya, rata-rata cowok yang masih usianya 20-an di bawah 30 tahun jarang banget yang udah mapan. Kalau teteh mau cari yang mapan, carinya kakek-kakek ya, itu udah pasti banget ya, bener nggak Kang Fahmi ya? Atau janda duda ya, duda tuh atau yang cari istri kedua itu bener tuh, itu udah pasti udah ada mobilnya, udah ada rumahnya. Tapi kalau teteh cari fresh graduate, cowok yang di bawah 30 tahun, ya logis dikit deh, baru lulus kuliah 22-23 tahun, meniti karir 5 tahun baru sampai jadi supervisor, dari operator jadi supervisor, 5-10 tahun kemudian baru bisa jadi manajer. Berarti di usia sekitar 40 tahun baru dia mapan, dan rata-rata 40 tahun udah pada nikah. Jadi kalau mau nikah yang muda, ya teteh harus siap bahwa dia sedang merintis itu loh. Ya logis ya. Oke, apalagi ibunya bilang cari itu yang berseragam. Padahal seragam mah gampang. Kayak kemarin tuh ada yang gini, Kang gimana ya? Ada pertanyaan lucu waktu meet and greet. Kang gimana ya? Saya tuh setiap Ikhwan datang, ibu saya yang udah tua 70 tahun itu suka nolak. Karena dianya nggak berseragam. Saya bilang gampang teh, beli aja seragam. Ada kalau di sini mah Kang, di Laswi atau di Kosambi ya, seragam mau TNI mau PNS itu ada gitu ya, gampang kalau cuma seragam. Tapi yang penting itu jangan tertipu seragamnya ya, yang penting itu tetap berpenghasilan. Yang merintis gimana, ada resikonya nggak? Ada orang yang merintis aja terus tapi ya merintis gagal, merintis gagal, merintis gagal. Memang sih yang paling meyakinkan yang sudah teruji gitu ya, yang udah kakek-kakek asetnya udah puluhan miliar ada gitu ya, tapi kakek-kakek konsekuensinya teh gitu. Karena kalau Anda mau nikah dengan yang sama-sama muda, ya sama-sama berproses, mensejahterakan bareng-bareng ya, mapan bersama gitu ya, menikmati roller coaster kehidupan bersama, itu yang lebih asik sebenarnya. Oke, terakhir, nikahin yang lebih muda, lebih tua atau sepadan? Silakan ya, Iwan silakan, Ahwat silakan, boleh dijawab silakan ya. Sepadan, lebih tua biasanya wanita carinya lebih tua ya, bener kan? Kalau Ahwat biasanya yang lebih muda, betul nggak sih? Duh, Kang Furkon nikahin jebakan lagi kata gitu ya. Nah, oh, lebih tua. Biasanya Ahwat carinya yang lebih tua. Teteh tahu nggak? Kalau teteh usianya sudah 35, terus teteh cari yang lebih tua dibandingkan teteh berarti 37. Di mana nyarinya? Ya, Kang harusnya di atas aku 2 tahun, terus dia belum pernah nikah, terus dia sayang sama aku, terus dia tuh kaya, dia tuh tampan. Hello, bangun gitu. Tidurmu kelamaan. Saya pernah yang ngadain coaching NLP coaching gitu ya, ada Ahwat usia 42 tahun, member kelas jodoh di Surabaya gitu ya. Kang Furkon, aku tuh BUMN ya, terus aku tuh usia 42 tahun belum nikah. Serius teh belum nikah? Iya belum nikah. Teteh emang cari yang kayak gimana? Kang Furkon cari ini ya yang kayak gini, yang di atas aku 2 tahun,
Terus dia tuh BUMN juga Kang, karena kan harus level ya Kang. Saya sih ngelus-ngelus dada, siapa yang mau dalam hati saya gitu ya. Enggak, enggak realistis gitu loh. Udah tau bargaining positionnya tuh jangan buat dia susah cari jodoh ya. Makanya saya buat teori tuh di kelas jodoh, turunkan kriteria, naikkan kualitas. Makin kita terlalu banyak kriteria, makin kita tuh nggak nikah-nikah gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, apa saja sih kesiapan supaya kita jadi magnet jodoh? Apa saja kesiapan supaya kita bisa nikah? Yang pertama, teman-teman semua adalah spiritual. Pertanyaannya adalah, apa niatmu dalam menikah? Ini saya salah tulisannya ya. Nikah itu bukan tentang dengan siapa dan kapan. Tapi yang terpenting, jawab dua hal. Why and how. Kenapa sih aku harus nikah? Dan gimana sih caranya nikah? Ada orang yang nikah cuma gara-gara, aduh Kang, jobless. Aduh Kang, banyak utang pinjol. Aduh Kang, males tiap mau lebaran suka ditanya mulu sama sama bibi lah, sama saudara. Aduh Kang, aku males sendiri. Aduh Kang, aku ingin menyalurkan syahwat. Coba dievaluasi. Kita niat nikahnya kan? Ya, karena saya pernah jadi saksi sama istri saya, orang yang udah belasan tahun nikah, cerai, dan ketika kami perhatikan, masalah mereka cuma satu, dua-duanya salah niat. Ceweknya nikahin cuma karena ketampanan si cowok, si cowoknya nikahin cuma gara-gara si ceweknya kaya. Ya. Niat itu sensitif banget, cuman kita sama Allah yang tahu. Tapi itu menentukan apakah kita akan langgeng atau nggak, berkah atau nggak dalam pernikahan. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan ada waktunya ya. Silakan, saya ingin teman-teman tulis apa niat Anda dalam menikah. Ya, jujur, nggak usah teoritis, nggak usah apa kata orang lain. Tolong tuliskan di chat, niat nikahmu karena apa? Ya, apakah karena usia udah tua? Apakah karena ada ingin yang menyayangi? Ada yang masakin? Atau ingin ibadah? Ingin dapat ridho? Niat apa? Ibadah, cari ridho Allah, dapat teman sharing. Ayo, silahkan tulis. Makasih yang udah interaksi ya. Good. Ada video nih. Ya, oh, kayaknya masih pada nulis. Boleh. Udah siap belum? Oke ya. Saya liatin video ya. Ini nggak tahu suaranya kedengaran atau nggak, tapi ada videonya bisa kelihatan. Semuanya harus jawab ya. Full body and balance. Perfect. Ya, kelihatan nggak teman-teman? Oke, ya. Saya minta teman-teman jawab pertanyaan saya. Kira-kira ini siapa? Ulangnya ya. Perempuan kah, laki-laki kah, atau siapa ya? Ya, silakan tulis. Kira-kira ini film ini perempuan, laki-laki, atau apa gendernya gitu ya? Silakan, orang, perempuan, laki-laki, wanita. Ya, atau bisa jadi bukan laki-laki, bukan wanita. Misalnya Anda perempuan Kang, perempuan. Coba dong, think of the box ya. Laki-laki, katanya, wis keren, laki-laki. Robot, hewan. Nah, hewannya hewan apa kalau hewan ya? Oke, iklan sampo bukan sih? Oke, kita lihat ya, perhatikan 1, 2, 3. Anjing laut. Full body and balance. Perfect healthy condition. It's only because of our conditioning shampoo. Beautiful hair like this can never be yours. Making shampoo only for the dog. Ternyata cantik nggak deh ya? Oh, Dogi ya. Nah, apa Kang maksudnya? Iya, ini ya, don't judge the book from its cover. Jangan mudah menilai orang. Wah Kang, dia mah soleha. Tahu dari mana? Namanya Kang Ii Soleha. Wah Kang, dia mah soleh banget Kang. Tahu dari mana?
soleh solihun namanya. Jangan kejebak kalau dia pakai kopea berarti dia tuh orangnya pasti soleh, belum tentu. Betul nggak gitu ya? Hari ini jangan sampai kita ini kejebak cuman dari cover, teman-teman semua ya. Kang, tapi kan di postingannya islami banget kan. Dia tuh suka ngingetin aku tahajud. Bahkan setiap malam jam 3 subuh dia suka ngingetin assalamualaikum ukhti. Udah tahajud malam ini, jangan lupa sisipkan namaku dalam setiap doamu. Aduh, cocuit banget ya. Dijawab oleh sang uktinya, alhamdulillah akhi, gitu ya, salah kurang kurang haknya. Sudah 35 rakaat, Masya Allah ya, berlebihan banget gitu kan. Jangan kejebak, karena bisa jadi yang dia lihat itu adalah kamuflase. Yang dia lihat itu, yang dia tampilkan itu hanyalah topeng. Saya dulu kan pernah ngalamin masalahnya gitu ya. Jadi kayak di film Cinta Damai Ikhlas gitu ya. Dimana dulu saya tuh pernah suka sama seorang akhwat yang dulu tuh sama-sama teman SMP, sama-sama juara umum bagus. Terus ke SMA yang sama, bayangin di SMP itu cuma ada 2 orang yang masuk ke SMA favorit, yaitu saya sama dia kan. Nggak baper gimana, ketemu lagi di Rohis. Jadi filmnya Cinta dan Ikhlas tuh relate banget sama saya gitu kan. Nah, karena dulu nggak ada WA itu kan pakainya miss callan kan. Aku miss call, jadi sehari bisa 14 kali miss call, dia miss call balik, miss call balik ya. Terus SMS motivasi. Astagfirullah, saya ingat kata-kata Agim gitu ya waktu saya dengerin ceramahnya. Jangan perindah topeng. Kamu ingin dilihat orang yang soleh, soleha, tapi kamu cuma melihatkan kamuflase diri kamu. Dari situ saya topos. Langsung saya chat, saya SMS, Assalamualaikum teh, maaf saya yang salah. Mulai hari ini saya nggak akan chatting teteh, nggak akan miss call teteh. Udah, selesai. Jadi benar-benar cinta dalam ikhlas tuh. Cuman bedanya kalau di cinta dalam ikhlas akhirnya ketemu lagi jadi jodohnya. Kalau sekarang kalau saya enggak gitu ya. Nah, ada versi yang lain ya, Sakura yang terpilih lah kalau yang saya gitu ya. Jadi ya mengikhlaskan karena Allah aja gitu ya. Ya sama-sama suka, tapi ternyata saya menipu diri saya sendiri. Saya ingin dikatakan soleh bukan karena Allah, tapi karena saya ingin dapetin perhatian dia. Nah, yang ada tuh yang lucu kayak gini Kang. Ada yang azan gitu ya, azannya dibagus-bagusin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus teman yang ngomong, si Ahwat itu udah nggak ada. Ah, udahan aja. Jadi nggak selesai azannya gitu ya. Demi apa? Ya karena tadi azan yang ngajinya, sholatnya bukan karena Allah. Bahkan ikut kajian pun bukan karena Allah, karena ingin cari jodoh. Hati-hati. Karena kita akan diuji dengan niat kita. Gitu ya. Good. Lanjut dikit ya. Bentar lagi kita sesi tanya jawab. True financial power. Saya suka bilang cowok idaman itu bukan cuma dia yang berani mengatakan I love you, tapi dia juga yang bisa memberikan susu. Misalnya istrinya butuh skincare, tapi karena suaminya nggak punya uang, cuma senyum dan I love you, nggak cukup. Anak harus sekolah terus, maaf ya nak ya, I love you, nggak bisa. Ya, kita ini hidup di dunia yang memang tetap butuh materi. Walaupun materi bukanlah Tuhan kita, tapi tetap kita memang butuh uang. Uang bukan segala-galanya, tapi tetap uang dibutuhkan untuk ibadah, untuk umroh, untuk membahagiakan, betul nggak? Maka hai para laki-laki, ngehlah dengan uang. Ya, saya rame nih ngomongin tentang uang. Masya Allah, habis bini mah. Minta doanya teman-teman ya. Umi saya meninggal dunia tanggal 21 November kemarin di usia 59 tahun. Dia membuat kami merinding, amal jariahnya udah luar biasa. Persiapan untuk meninggalnya udah luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah dan hendaklah setiap diri mempersiapkan apa yang sudah disiapkan untuk hari esok. Hari esok itu 2, masa depannya dan juga hari akhir. Ibu saya rajin tahajud, rajin doa, bahkan pas meninggalnya itu nggak ada sakit dulu kan. Tahajud dulu sama ayah saya, sholat subuh dulu, ya, ngaji dulu, hafalan Quran dulu, sholat duha. Masih pakai mukena, masih pakai baju yang bagus menghadap Allah, sedang menyiapkan beras untuk adik saya laki-laki yang mau berangkat kerja, meninggal. Sakaratul mautnya sekitar 5-10 menit aja.
sama seperti cita-citanya nggak mau ngerepotin siapapun. Dan yang membuat kami lebih kagum lagi, di hari Sabtu sebelum Jumat malamnya sebelum saya berangkat ke Cianjur, kami bagi waris. Jadi kan yang biasanya waris itu cuman harta ayah ya, karena ibu biasanya nggak ada harta. Sabtu sebelumnya kami datang ke Banten, di mana ibu saya lahir di tinggal besar di sana. Ada aset 1 hektar tanah, kebun, dan sudah ada mata air, dan sudah ada kedua terakhir ya, intelektual. Nah, katanya kecerdasan anak itu diturunkan dari ibunya, maka cari ibu yang cerdas. Dan karakter itu ditentukan oleh ayahnya, maka cari bapak atau suami yang berkepribadian, yang punya mobil pribadi, rumah pribadi. Nah, maksudnya yang dia punya karakter yang bagus gitu ya. Nah, dan belajarlah terus, upgrade ilmu, baca buku, ikut misalnya kelas jodoh, ikut pelatihan pranikah, supaya kita terus terupgrade dengan baik gitu ya. Dan yang terakhir, ini silahkan posingnya sebelum tanya jawab, tulis dengan ucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kapan target Anda nih? Ya, semakin kita punya target yang clear, semakin kita mudah meraih. Saya nikah 23 tahun, punya cita-cita nikahnya 21 tahun, tapi meleset ke 23. Nggak apa-apa, daripada nggak ada yang punya cita-cita. Nah, di akhir tahun 2024 silahkan tulis. Jangan cuma tahun, ya. Kalau bisa tolong minimal bulan sama tahun deh. Saya mau ngasih tahu ke teman-teman, masih ada 12/12/2024 ya Kang ya. Masih ada 1/1/2025. So, saya mau kumpulin nomor-nomor cantik ya. Ada lagi 1/2/2025 ya. Ada lagi 2/2/2025. Pokoknya tanggal yang double date gitu ya. Nah, itu unik-unik tuh ya. Kalau bisa di screenshot tuh yang udah nulis ya. Bismillah. Share di story ya. Siapa tahu si doi tahu bahwa cita-cita kamu tuh sebentar lagi ya. Silakan, jangan lupa tag saya @setiapertonolid atau @kelasjodoh_SMK ya. Nah, nanti yang terbaik story-nya kita mau kasih buku dari channel. Kang, gitu dulu Kang, karena nanti nggak selesai-selesai materinya masih banyak, tapi nanti kita bisa lebih